Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari keluarga besar DPC KDT Kota Padang serta seluruh jajaran pengurus KDT Kota, Kecamatan dan juga para santri kita pada tahun ini, tahun 2025, dalam rangka memperingati Hari Santri. Alhamdulillah kita selalu ikut berkontribusi untuk menunjukkan eksistensi madrasah kita dalam membangun generasi-generasi yang tangguh, generasi Qurani yang diharapkan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan agama ke depannya. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, juga dari para pembina yang selalu ikut memberikan support dan penguatan MDT di Kota Padang. Resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila Nusantara.
Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat satu, bahwa oleh pihak Belanda, NICA dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Dua, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda Kota Padang atau yang mewakili. Selanjutnya Ketua Ormas Islam dan juga perguruan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Barat, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, terkhusus yang kami sayangi dan kami cintai, anak-anak kami para santri yang hadir dalam acara Hari Santri pada pagi hari ini, yang untuk berbenah, dan kita tentu berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh lupa awal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan yang damai, adil, dan beradaban. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren yang disahkannya merupakan program yang sangat bersejarah untuk pesantren, karena untuk pertama kalinya santri mendapat cek gagasan gratis secara massal. Demikian pula dengan program makanan bergizi gratis, maka begini merupakan investasi masa depan bagi Indonesia dengan asupan gizi yang baik. Para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, memiliki perkembangan otak optimal sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikiran hebat bangsa. Oleh karena itu, momen yang berbahagia ini kita patut menyampaikan terima kasih. Semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam memimpin Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air, saya berpesan, jadilah santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton. Kalau siapa menanam ilmu, maka ia menanam masa depan. Maka tanamlah
Itu ada Belanda, kemudian juga Inggris, kemudian termasuk juga Amerika, ya, tentara sekutu ingin menguasai Indonesia kembali ketika merdeka, dan mereka tidak menghargai kemerdekaan kita, sehingga itu makanya dipasang pada bulan Oktober itu di Hotel Yamato di Surabaya bendera merah putih biru. Ini yang menaikkan darah para pejuang-pejuang yang kalian hargai Surabaya. Kita sudah merdeka, masa ada bendera lain berkibar dengan megah berani di sini, bukan di tempat yang diizinkan. Tapi adalah di Hotel Yamato. Hotel Yamato itulah milik rakyat Indonesia dan milik bangsa Indonesia. Indonesia sudah merdeka. Dan kemudian ditanyakan bagaimana Pak Putih. Maka disinilah difatwakan. Ini membuktikan kepada kita apa dalam Undang-Undang Dasar tadi itu memang terbukti di lapangan bahwasanya Walaupun 10 November itu kita udah menang di Surabaya, itu juga menyorakkan ke dunia Indonesia sudah tamat. Kenapa? Yogyakarta ibu kota RI dikuasai, Bung Karno dan Bung Hatta ditawan, dan pemerintahan waktu itu sudah kucar kacir. Kenapa? Karena Belanda mencari, bahkan juga kita lihat seperti Jenderal Sudirman yang bergerilya di Lamusan ke Hutan, itu juga dicari-cari oleh Belanda, dan juga pada pejuang-pejuang lainnya. Tahun 49, nah 48, agresi Belanda kedua, bukan pemberian penjajah, tapi kemerdekaan kita peroleh merah putih bisa berkibar yang gagah berani pada hari ini. Kemudian Anda semuanya bisa dengan tenang dan kemudian hadir pada hari ini, belajar mendapat pendidikan, sekolah, kuliah, bekerja dan lainnya. Itu semuanya adalah hasil daripada perjuangan, hasil daripada upaya melawan penjajah. Itu makanya sejarah kita membuktikan. Sekarang mereka belum rela betul lah itu untuk menyentuh kemerdekaan itu. Karena buktinya mereka pelihara itu. Bahkan juga istilah teroris itu juga mereka juga muncul. Nah, jadi masalah itu, ya kemerdekaan itu kita pelajari dengan perjuangan. Maka oleh itu seperti pesan Pak Menteri tadi, dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemudian memposisikan Indonesia berada pada dunia internasional menjadi segalanya internasional, maka itu dibutuhkan perjuangan, kesungguhan, keseriusan Anda semua untuk masa depan Indonesia yang lebih disegani oleh bangsa-bangsa lain nantinya. Apakah Anda semuanya siap? Ini kenapa yang hadir perempuan saja? Pak Kanwil, sedikit ya laki-laki berbangsa mereka untuk masa depan? Apakah Anda semuanya siap menjadi penentu masa depan bangsa ini? Takbir! Tinggal kepada usaha Bapak Ibu semuanya mempersiapkan diri. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول دعائنا Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang menguasai arasy dan lauhil mahfuz, di pagi yang indah dan penuh berkah ini, di bawah langit-Mu yang teduh dan mentari-Mu yang cerah, kami semua yang hadir di sini, para kiai dan para ulama panutan kami, serta segenap yang melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan bangsa. Ringankan langkah kaki kami ya Allah, agar kami dapat berjihad mencari pengetahuan, keadilan hukum dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri ini. Dan di hari santri 2025 ini kami berdoa mengawal Indonesia dan sejahtera. Mantapkanlah langkah kami untuk mengabdi dan berkarya agar Indonesia menjadi bangsa yang besar, bermartabat, berdaya, dan hindarkanlah kami dari fitnah yang menghancurkan.